Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa di panggung ini. Salam budaya. Lestari budayaku. Kurang kompak. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk melengkapi kegiatan di malam hari ini dengan kegiatan roadshow kesejarahan Selokan Mataram. Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak, khususnya anak cucu di Margodadi ini sudah banyak yang tahu bahwa Selokan Mataram ini membelah wilayah Margodadi, dan tahu bahwa setiap minggu kedua mesti dimatikan. Dan ini sering membuat gelisah para petani dan petani perikanan. Dan banyak yang tahu bahwa Selokan Mataram ini sumbernya dari Bligo dan berakhir di Kalasan, kurang lebih panjangnya sekitar 38 km. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan jelas Bapak Ibu sekalian khususnya warga Seyegan sudah banyak yang tahu Selokan Mataram merupakan sumber penghidupan dari warga masyarakat yang ada di wilayah Seyegan atau Kabupaten Sleman pada umumnya. Namun siapa tahu bahwa Bapak Ibu sekalian belum banyak yang preso bahwa sejarah atau terbentuknya Selokan Mataram yang betul-betul membawa nikmat pada kita semua. Nah, untuk mengetahui banyak hal ini, maka dalam kesempatan ini biar Bapak Ibu sekalian lebih preso seperti apa sih sebenarnya kejadian atau terbentuknya Selokan Mataram. Walaupun sudah banyak diceritakan dari para mbah kita, karena yang hadir ini Bapak sekalian yang rawuh pada kesempatan ini kebanyakan anak cucu dari para pelaku kegiatan pembentukan Selokan Mataram. Nah, untuk itu pada malam hari ini akan kami hadirkan narasumber yang nanti sekiranya bisa membeberkan dan Bapak sekalian biar lebih mantap. Oh, seperti ini kejadian Selokan Mataram. Maka akan kami undang pada malam hari ini di panggung ini. Yang pertama, Bapak Julianto Ibrahim, M.Hum, dosen sejarah Fakultas Kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tepuk tangan Bapak sekalian untuk kehadiran Bapak Ibrahim. Dan tidak ketinggalan, seperti yang kami sampaikan tadi, ini juga ada narasumber dari anak cucu. Walaupun kalau dilihat usia beliau ini masih di bawah usia Selokan Mataram. Karena Selokan Mataram itu terbentuk menurut sejarah tahun 1942. Tapi tidak ada eloknya bahwa nanti narasumber yang akan kami hadirkan nanti bisa bercerita menurut sumber-sumber yang pernah didapat dari para sesepuh. Untuk ini kami panggil Bapak Beni Sujendro, Lenang Pribadi. Ini mantan carik Margodadi karena sudah pensiun. Selamat malam Bapak Beni. Dan narasumber kita yang terakhir, ini lebih muda lagi, tapi tidak ada salahnya kalau ditanyakan mungkin Bapak sekalian ada yang batin. Umur Selokan karena narasumbernya kok malah tua Selokane itu.
tapi beliau sebagai penggali mengenai terjadinya Selokan Mataram dalam mengungkap kebijaksanaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemakmuran Yogyakarta, akan kami panggil atau kami hadirkan Bapak Sukaryanto. Kami persilakan Bapak Karyanto. Beliau saat ini menjabat sebagai Dukuh Padukuhan Terwilen. Selamat malam. Lengkap sudah narasumber kita yang akan istilahnya membeberkan kejadian Selokan Mataram, dan sebagai narasumber utama pada malam hari ini dan waktu yang pertama kali akan kami aturkan kepada Bapak Julianto Ibrahim untuk bisa menyampaikan atau membeberkan terjadinya Selokan Mataram. Dan perlu diketahui, karena nanti untuk melengkapi sejarah Selokan Mataram ini akan kami pentaskan, maka saresian akan kami beri waktu 60 menit. Untuk ini yang pertama, nanti 60 menit kita bagi 3 narasumber, Pak. Untuk ini kami persilahkan Bapak Julianto Ibrahim untuk menyampaikan paparan pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Julianto Ibrahim. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali rasanya bisa diundang, bisa hadir di sini, karena rasanya kayak ikut pentas ketoprak ya, disaksikan oleh Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Julianto Ibrahim, SSM Hum. SS itu sarjana saru ya, jadi Hum Master Humaniora, Waniora maksudnya ya, wani duduk di sini. Oke, kita akan sedikit membahas mengenai Selokan Mataram. Ya. Sebuah sungai, sebuah selokan yang panjang yang melintas di beberapa pedukuhan desa. Kalau sungai di Jogja itu kan biasanya dari utara ke selatan. Ya, karena biasanya dari Gunung Merapi kemudian menuju laut selatan. Tetapi ini kok sungainya malang, melintang ya, dari barat ke timur. Tadi sudah dijelaskan dari Bligo, Kali Progo ke Kali Opak di Kalasan, di Randu Gunting, Kalasan. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan pendudukan Jepang. Jepang itu sebuah negara yang kemudian ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ya, Jepang pada saat itu menjadi musuh dari Sekutu. Maka pada tanggal 7 Desember 1941, dalam upayanya Jepang menyerang Sekutu, itu kemudian mengebom pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, ya, di Pearl Harbor, ya, di Hawaii. Itu dibom, dan itu mengakibatkan kurang lebih 3.000 pasukan Amerika meninggal akibat peristiwa itu. Nah, dengan segera Jepang itu kemudian meneruskan aksi invasinya. Nah, daerah yang diinvasi atau dikuasai oleh Jepang itu adalah daerah selatan. Awalnya sebelumnya itu rencananya itu ke utara. Ya, ke utara ya, ke wilayah-wilayah utara ya, Soviet dan lain-lain. Tetapi gagal, maka kemudian dia ke arah selatan, yaitu ke arah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tujuan Jepang apa? Tujuan Jepang itu untuk mencari sumber daya alam. Karena Jepang itu berpendapat bahwa mengapa Jerman kalah dengan Sekutu, itu alasannya adalah karena Jerman tidak punya sumber daya alam.
Sementara Indonesia itu melimpah sumber daya alam. Maka Jepang itu sangat bernafsu untuk menguasai Indonesia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan perang Asia Timur Raya atau perang melawan sekutu tadi. Maka kemudian pada tanggal 10 Januari Jepang itu sudah masuk ke Tarakan, Kalimantan Timur. Di Tarakan itu dikuasai karena di sana banyak minyak. Baru kemudian di bulan Februari itu mulai menguasai di Sumatera, dan kemudian di Kalimantan dan Sulawesi itu di bulan Februari. Mulai masuk ke Jawa itu pada tanggal 1 Maret. Ini bukan 1 Maret penegakan kedaulatan, bukan, tetapi tanggal masuknya Jepang ke Jawa itu di 3 tempat sekaligus. Yaitu di Banten, Teluk Banten, di Eretan-Wetan itu di Indramayu, dan kemudian yang ketiga di Kragan. Di Kragan. Nah, yang di Kragan ini kemudian masuk sampai pada tanggal 5 Maret itu sudah menguasai Solo. Itu di bawah komandan saya agak lupa, Funabiki, di bawah komandan Funabiki. Itu tanggal 5. Pada tanggal yang sama itu dari timur itu kemudian menuju Jogja, ya, melalui Tugu kemudian menguasai Jogja. Itu tanggal 5. Itu 5 Maret itu Solo Jogja sudah dikuasai. Nah, sementara pasukan yang ada di Eretan-Wetan itu kemudian menguasai masuk Subang, dan Subang pasukan Jepang itu sudah mau ngebom atau mau menyerang Bandung. Kenapa Bandung? Karena saat itu Bandung menjadi pusat pertahanannya Belanda. Mengapa tidak Batavia? Karena Belanda itu sudah takut dulu dengan Jepang, maka dia mundur ke Bandung. Nah, karena Bandung sudah mau dibombardir, maka Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Stackhouwer waktu itu kemudian menyatakan menyerah di Subang, di lapangan udara Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Itu merupakan saat Indonesia itu dikuasai oleh Jepang. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa tujuan Jepang itu adalah menguasai sumber daya alam, ya, sumber daya manusia juga. Jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Maka kemudian, ya, karena Jepang itu ingin didukung di dalam perang itu, maka Jepang pertama itu tidak merubah struktur pemerintahan. Yogyakarta itu sebuah daerah istimewa. Bapak Ibu jangan berpikiran bahwa Yogyakarta itu istimewa baru saja, atau karena undang-undang tahun 2012 atau apa, bukan. Yogyakarta itu sudah istimewa sejak Adeging Nagari 13 Maret 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono pertama. Ya, itu Jogja sudah istimewa. Sampai kemudian, maka pada saat itu Yogyakarta disebut dengan daerah Vorstenlanden atau daerah kerajaan. Dan Yogyakarta pada saat itu tidak pernah dijajah Belanda. Karena apa? Karena hubungan dengan Gubernur Jenderal itu dilakukan dengan kontrak. Kontrak itu kan MOU, kesetaraan, kesejajaran. Ya, maka kontraknya namanya lang kontrak atau kontrak panjang. Itu untuk Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, sementara untuk Pakualaman dan Mangkunegaran itu namanya Korte Verklaring, kontrak yang lebih kecil. Nah, pada saat Jepang datang, karena tidak ingin merubah struktur pemerintahan yang ada, maka kemudian Yogyakarta waktu itu kemudian diberi sebutan Kochi. Kochi itu dalam bahasa Jepang artinya juga daerah istimewa. Jadi Yogyakarta itu sejak sebelum Indonesia merdeka itu sudah menjadi daerah istimewa. Sudah menjadi daerah istimewa. Ini itu karena apa? Mengapa Jepang seperti itu? Karena Jepang tidak ingin ada gejolak di Indonesia, tidak ingin ada gejolak di Jawa, tidak ingin ada gejolak di Yogyakarta. Karena apa? Karena tadi tujuan Jepang itu kan perang dengan
sekutu. Dia menguasai Indonesia tujuannya untuk mencari sumber daya alam. Maka untuk dalam mencari sumber daya alam itu, maka Jepang itu mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di Indonesia. Padi, gaplek, jagung, dan lain itu dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Dulu itu kan baru ada desa-desa. Kalau Margodadi itu masih ada desa Pete, Demangan, dan lain-lain. Karena kan baru terbentuk desa Kelurahan Margodadi itu kan tahun 46. Berdasarkan maklumat Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu nomor 14. Itu tanggal 11 April 46. Maklumat nomor 14 dan maklumat nomor 15. Itu baru terbentuknya Kelurahan Margodadi. Ya, baru kemudian terpilih September 46 dan disahkan itu berdasarkan maklumat nomor 5 tahun 48. Ini. Nah, waktu itu desa-desa itu kan sangat luas. Bagaimana cara mengumpulkan bahan makanan? Maka dibentuk kemudian yang disebut dengan Tonarigumi. Bapak Ibu kalau mau tahu semua, Tonarigumi itu sekarang menjadi RT. Jadi RT itu bentukan Jepang dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memobilisasi pengumpulan bahan-bahan makanan tadi. Loh, kenapa kok tidak desa? Kenapa? Karena kalau desa itu kan belum tentu satu desa itu saling kenal. Tetapi kalau satu RT pasti kenal. Mobilisasinya mudah. Maka dikumpulkan bahan makanan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, RT tadi digunakan juga untuk mengumpulkan tenaga manusia yang disebut dengan Romusa. Romusa tadi direkrut dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian jadi kepintaran Sultan. Di mana-mana itu dikumpulkan Romusa, tenaga kerja yang nanti kerja paksa. Pada awal-awal Romusa itu masih Yogyakarta itu masih direkrut. Maka kemudian waktu itu membangun Goa Jepang yang ada di Kaliurang, Pundong, dan Berbah. Ada 3 gua Jepang. Itu juga dilakukan dengan Romusa. Nah, tetapi waktu itu Sultan melihat bahwa Romusa ini rupanya tidak manusiawi. Romusa ini mereka disuruh kerja paksa tetapi tidak dibayar. Mereka suruh kerja paksa dan lain-lain. Maka untuk mengantisipasi itu, Sultan kemudian meminta kepada pemerintah Jepang pada saat itu agar rakyat Yogyakarta tidak dijadikan Romusa, tetapi mereka diminta untuk bekerja membuat selokan atau kanal. Ya, mengapa Sultan ingin membuat selokan? Karena begini, Yogyakarta pada saat itu relatif tidak subur. Jadi di dalam pengumpulan padi dan lain-lain, jumlah padi yang dikumpulkan dari Jogja itu tidak banyak, kalah dengan daerah lain. Ya, dan mulai pengumpulan padi dan lain-lain itu mulai Agustus tahun 42. Jadi mulai perintah untuk mengumpulkan padi itu Agustus 42. Ya, itu mulai dikumpulkan. Nah, Sultan kemudian mengatakan bahwa ini daerah Jogja ini pengairannya tidak baik. Maka agar rakyat Jogja ini tanahnya subur, maka harus dibangun selokan atau waktu itu kanal untuk pengairan Jogja. Nah, Sultan juga mengatakan kalau tanah Jogja itu nanti subur, maka nanti padi yang dikumpulkan kepada pemerintah Jepang itu nanti akan banyak. Ini, jadi awalnya seperti itu. Nanti akan dikumpulkan banyak. Nah, Jepang kemudian karena merasa punya kepentingan, oh iya, karena daripada yang dikumpulkan dari Jogja tidak banyak, maka perlu dibuat selokan atau dibuat saluran air agar hasil padi yang nanti dikumpulkan atau hasil bahan makanan apapun, nanti jagung, gaplek dan lain-lain yang dikumpulkan
kepada Jepang itu bisa banyak. Nah, padi-padi tadi kenapa dikumpulkan? Itu digunakan untuk makan serdadu-serdadu Jepang. Jadi serdadu-serdadu Jepang itu bahan makanan dari Indonesia, itu dikumpul, dikirim ke Jepang. Itulah mengapa pada saat Jepang itu banyak yang kelaparan. Kenapa? Karena padi-padi itu harus dikumpulkan kepada Jepang. Banyak yang sakit apa? HO apa? Hongrudem atau apa gitu ya. Kelaparan, busung lapar ya, dan lain-lain. Karena seperti itu. Termasuk baju saja tidak punya. Pakainya karung goni. Ya, terus ada tulisannya lagi dipakai celana itu 5 kilo gitu ya. Segitiga biru sekarang kan gitu. Nah, dulu seperti itu. Maka banyak yang katanya itu makan bonggol pisang dan makan bonggol sente. Padahal kalau sente dimakan kan biasanya kalau nggak bisa kan gatel gitu ya. Tapi pada waktu dimakan, yaitu terpaksa. Karena apa? Karena itu harus dikumpulkan. Nah, maka kemudian dibuatlah selokan. Pak Moderator, sebatas catatan saya, selokan itu mungkin dibangun tahun 43, mungkin ya, karena masih dalam penelitian itu dibangun 43, mungkin itu tahun 43, atau mungkin 42, tapi kalau 42 itu akhir, ya, akhir. Nah, itu Sultan juga terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Ada yang mengatakan dari ramalan Joyoboyo. Tapi kok maaf kalau ramalan Joyoboyo itu kan jauh ya. Di sini kan dulu masih hutan Pabringan. Ya, ada Umbul Pacetokan dan lain-lain itu ada di sini itu dulu masih hutan. Ya. Menurut saya itu mungkin Sunan Kalijogo, barang siapa yang bisa menghubungkan Kali Opak dengan Kali Progo atau Kali Progo dengan Opak, maka daerah situ akan makmur. Maka Sultan kemudian atas apa yang disampaikan oleh ramalan Sunan Kalijogo tadi, maka ini kesempatan rakyat untuk membangun itu. Nah, selokan tadi itu sebenarnya awalnya itu tidak sebenarnya sudah ada parit-parit. Jadi sebenarnya sudah ada parit. Itu dibangun tahun 1588. Itu sudah ada parit-parit. Itu diduga parit-parit pertahanan. Itulah yang kemudian diteruskan untuk dibuat selokan. Ya. Nah, selokan ini itu Jepang memberi namanya Kanal Yoshihiro. Kanal Yoshihiro, ya. Yoshihiro ini seorang pahlawan Jepang. Dia punya 3.000 pasukan yang seorang tokoh samurai ya. Itu untuk diberi nama kanal itu. Panjangnya tadi sudah disebutkan kurang lebih 30,8 km atau ada yang mengatakan 38 km yang melintang dari barat ke timur. Maka karena melintang dari barat ke timur, maka kemudian banyak yang menyebutnya Kali Malang. Jadi dulu itu namanya bukan Selokan Mataram. Awalnya namanya Kali Malang. Mengapa disebut Kali Malang? Karena dia melintang. Kalau sungai-sungai di Jogja itu kan seharusnya dari utara ke selatan. Ini kok dari barat ke timur. Dari hulunya di barat, di Bligo tadi, keluar masuk Magelang, kemudian sampai ke Randu Gunting di Kalasan, di Kali Opak. Ya. Ini selokan Mataram ini. Ya, jadi itu dibangun dalam oleh tenaga-tenaga yang awalnya itu untuk tenaga Romusa. Dan ternyata Sultan inilah yang bijaksana dan lain-lain, di mana daerah-daerah lain itu Romusa itu harus dibawa ke daerah mana-mana. Ada yang dibawa ke Burma itu 90% meninggal. Dikirim 1.900 meninggal. Ya, tetapi Jogja, masyarakat Jogja, alhamdulillah ada Sultan ke-9, Sultan Hamengkubuwono ke-9, rakyatnya tidak pergi kemana-mana, hanya membangun selokan, membangun parit, dan itu tidak berat. Dan akhirnya selokan itu juga membawa keuntungan, membawa ke kemakmuran bagi masyarakat
Yogyakarta. Itu yang bisa saya sampaikan, tapi ada sedikit tambahan Pak Moderator. Jadi begini, mungkin untuk tambahan. Jadi selain Selokan Mataram, tadi saya sudah cerita ke Pak Lurah, sebenarnya di Margodadi itu pernah ada peristiwa peristiwa perjuangan. Ya, itu kurang lebih terjadi pada tanggal kalau tidak salah 25 April 1949 atau kalau tidak tanggal 30 Mei 1949. Itu terjadi pada Senen Pon. Ya. Jadi gini, dulu di daerah Margodadi itu dulu pusat tempat berkumpulnya pasukan dari TP. Tentara Pelajar, maaf, karena ini catatan baru saya nemu jadi agak TP-nya itu dipimpin Gunarso dan Gunadi. Nah, kemudian tetapi Gunarso dan Gunadi itu singgahnya itu di rumah Jo Sentono dan Mulyo Soekarji. Mbah Sentono, Mbah Sin? Jo Sentono itu cuma kebetulan sama saja, namanya cuma sama. Oh, itu namanya sama ya? Ya, catatan saya mohon maaf berarti, terima kasih. Itu tinggalnya di mana, Pak? Di Meran. Di Merangke kalau Mbah Jo Sentono. Ya, itu tinggalnya di sana, itu pusatnya di sana. Ya. Dan satu lagi itu pasukan polisi dipimpin oleh Tut Darsono. Nah, kemudian pasukan TP ini datang ke Margodadi. Ini kemudian membentuk apa yang disebut dengan pagar desa. Jadi pagar desa itu untuk membawa keamanan desa. Nah, salah satu daerah yang pada saat itu nanti akan terjadi membentuk pagar desa dan lain-lain itu daerah Karangberan. Karangberan pada waktu itu di bawah pagar desanya itu di bawah kepala dukuhnya yaitu Bapak Genyo Pawiro. Betul ya? Nggih, Bapak Genyo Pawiro dan komando distrik militernya itu di bawah langsung dari Seyegan di bawah Letnan Suparno. Nggak tahu. Ya kalau sekarang ya sudah, mohon maaf, sudah meninggal Pak Letnannya. Kebetulan sama. Nah, setelah peristiwa 1 Maret tadi Pak Budi menyebutkan penegakan kedaulatan 1 Maret, Belanda itu banyak mengejar-kejar tentara. Jadi nyari-nyari tentara sampai ke Sleman dan yang lain. Nah, pada hari Senin Pon, kalau nggak tanggal 25 April atau 30 Mei tadi, itu ada pasukan pejuang dari desa Sumbersari, Kecamatan Moyudan. Sumbersari, Kecamatan Moyudan itu mau nyegat patroli Belanda yang waktu itu ada di Cebongan. Dia dari Cebongan, kemudian dia patroli. Nah, pas di patroli itu mau dicegat oleh pasukan dari pejuang-pejuang dari Sumbersari. Tetapi karena pasukan Belanda waktu itu sangat kuat, maka pasukan dari Sumbersari tadi kalah. Dia lari. Nah, ternyata larinya itu ke Karangberan. Dia masuk ke Dukuh Karangberan dan kemudian singgah dan istirahat di rumahnya Pak Genyo Pawiro tadi. Nah, beberapa saat karena sudah dirasa aman, maka kemudian pejuang dari Sumbersari tadi keluar dari desa Karangberan lewat sawah. Nah, tapi pada saat dia baru lewat di sawah, ternyata kemudian ada pesawat capung Belanda. Pesawat Cureng, maaf bukan pesawat capung. Pesawat Cureng Belanda itu yang kemudian baru lewat. Nah, awalnya lewat itu nggak menembak karena mungkin dipikir apakah dia orang apa itu. Tapi ternyata ada salah satu pejuang yang nembakin pesawat itu. Nah, karena merasa ditembaki, pesawat itu balik kemudian ganti nembaki. Nah, karena itu di tengah sawah kan terbuka, maka lari masuk ke Dukuh Karangberan lagi. Nah, sampai kemudian Karangberan itu tembaki sama pasukan Cureng dari Belanda tadi, menyebabkan kemudian pagar desa termasuk Pak Genyo, kemudian Pak Sipon Joyowasio Wasito ya, dan Pak Priyo Mintarjo ini kemudian meminta penduduk untuk bersembunyi di parit-parit. Itu di parit-parit, tetapi tetap kemudian ada 2 orang yang meninggal, yaitu Pak Sopawiro dan anaknya Pak Genep, Mas Genep.
Itu di Karang ya? Ya, jadi di Karang namanya Karang Beran itu 2 dukuh ya? Ya, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya, mudah-mudahan mungkin bisa diekspor kembali untuk bisa menjadi perjuangan rakyat Margodadi melawan Belanda. Itu aja bisa sampaikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Julianto Ibrahim tadi sudah menyejarahkan terjadinya Selokan Mataram berdasarkan catatan sejarah gitu ya. Nah, sekarang yang akan menyampaikan ini menurut versi dari sisa-sisa pejuang yang dari Karangberan yang masih hidup. Karena yang disebutkan Pak Julianto tadi sudah sedo semua. Nah, untuk ini kami persilahkan Pak Beni untuk menyampaikan terbentuknya Selokan Mataram berdasarkan versi apa yang didapat dari Pak Beni Sujendro, ini penduduk Beran, Pak, Karangberan. Monggo kami persilahkan. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang hadir, yang kami hormati. Tentunya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Yulianto. Namun sebelum kami juga ikut menyampaikan masalah Selokan Mataram, perlu kami menambah sedikit Pak, mungkin yang paling akhir tadi masalah TP di Beran. Ini cerita ayah saya juga. Pada waktu itu habis duhur itu Pak, habis istilahnya makan siang Pak, biasanya tentang makan siang, kemudian sampai di timur Beran itu jalan. Itu ada yang iseng-iseng itu Pak, ada capung tembak. Akhirnya kembali ke posnya di laporan di Cebongan waktu itu mungkin. Nah, dari sanalah kemudian di mortel Pak, biasa ditembak itu. Tapi karena ada Gunung Gedang, kalau enggak yang di Beran tidak akan kena itu, karena kalau lewat sampingnya itu karang yang kena. Akhirnya yang disampaikan tadi di dekat Dapuran Pring dia kena kanon, meninggal Pak itu tadi. Maka di Gunung Beran itu ada di Patuk namanya ada Tugu. Itu konon sejarah itu untuk pengintaian dari Cebongan Pak. Masih ada di sana Tugu. Beran atau Pari itu di atas bukit itu ada itu. Jadi untuk pengintaian dari Belanda dari Cebongan. Itu sedikit, mohon maaf Pak, kami cuman saya sampaikan tambahan untuk itu. Dan diwilasihkan diberi monumen lapangan TGB Margoluh itu Pak. Nah itu waktu itu saya mau dibangun di tempat rumah Pak Lurah atau Mbak Lurah di Kelangapan, tapi beliau enggak bareng, akhirnya itu tambahan Pak, karena saya juga diceritai kayak gitu. Selanjutnya mungkin masalah sejarah Jepang sampai Selokan Mataram sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Yulianto. Namun tentunya karena Raja Jogja ini tentu punya suatu istilahnya penerawangan yang lebih jauh daripada orang kebanyakan. Mungkin tahu tadi dari apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo, tentu beliau tahu bahwa Progo ini nggak akan pernah berhenti mengalirnya sepanjang tahun. Maka disampaikan tadi untuk dikawinkan dengan Kaliopak. Dan di Bendung Karangtalun, desa Karangtalun luar ini ya Magelang. Kemudian dibangunlah Dam Talun. Jadi kami nyampaikan langsung aja Dam Talun. Dan di situ
bukan dibuat di atas, artinya terbuka seperti selokan yang lain. Kami sempat bertanya pada orang yang memangku di sana bahwa sungai setelah dam itu dibuat bentuk lengkung atau telih karena di atasnya ada sungai Bungu. Jadi kalau dibuat terbuka nanti akan berbenturan. Nah, maka dibuat lengkung ke bawah itu. Jadi di Peduan Ngangan dan Kerajaan itu yang dilintasi di bawah selokan di bawah tanah itu. Dan menurut Pak Lurah itu juga bersertifikat. Di atasnya ini juga ada rumah, ada pohon. Nah, pernah ditanyakan bagaimana suatu saat andikan ada permasalahan sampai jemblong. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada permasalahan. Tentunya sungai atau kanal awalnya itu menjadi selokan Mataram, banyak pekerja yang sudah disampaikan tadi. Saya hanya sedikit juga menyinggung siapa yang bekerja atau pemuda-muda ini, bagaimana cara pengertiannya. Mungkin kalau zaman sekarang ya lewat ada Pak Dukuh yang paling bawah untuk mengirimkan bergantian di selokan Mataram. Dan kalau yang keluarganya atau bapaknya ini sudah meninggal, maka anak pertama yang laki-laki paling besar ini harus. Karena harusan kalau tidak mau, katanya sesuk nek kowe ra gelem lemahmu tak ilangi. Bahasanya begitu ceritanya itu. Kemudian dia bekerja sebagaimana yang lainnya, dan betul anak laki-laki tadi punya C di Kalurahan. Yang saya sampaikan ini di Margo tadi, punya C seumuran dia karena orang tuanya sudah tidak ada. Lah permasalahannya setelah semuanya besar Pak, artinya mau pembagian waris, kalau yang tua tadi menyadari dan terima tidak bermasalah. Dan alhamdulillah di Margo tadi sebagian besar tidak bermasalah. Kalau yang tua tadi menyadari bahwa itu hanya C sebagai titipan. Namun ada satu yang memang sulit sekali sampai dibawa meninggal tetap tidak diberikan. Itu ada. Itulah efek dari salah satu. Kemudian juga dengan adanya pelebaran sungai tadi menjadi selokan, ini akan berdampak pada pembelahan tanah atau pekarangan milik perorangan. Mungkin yang tidak jauh di Margo tadi ada yang pendopo atau apa juga kena Pak itu. Jadi kami mencoba waktu itu ada buku di dokumen itu berapa meter si A si B yang kena selokan ini dan diberi ganti rugi. Namun sayangnya pada hari ini masih kena lagi Pak, kena tol. Itu yang kena selokan kena lagi tol. Nah itu sebetulnya jalur itu yang dulu waktu di catatan ada yang kena di selokan Mataram itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dengan adanya selokan Mataram ini tadi sudah disampaikan oleh moderator dan juga Bapak, menjadi fungsi yang sangat banyak sekali, terutama di agrarisnya untuk pertanian, ya, terutama di wilayah selatan selokan Pak, karena karakteristiknya juga akan berbeda nanti yang ada di utara selokan untuk masalah pertanian. Dan sepanjang waktu dan sepanjang tahun di selatan selokan ini akan lebih banyak menanam padi-padi pantun Pak, karena airnya tidak pernah surut. Kalau untuk Polowijo biasanya sulit sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya yang diharapkan selanjutnya oleh wilayah HB 9 tentunya menjadi kemakmuran
bagi warga di wilayah yang terlintasi oleh sungai tadi, umumnya di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk slogan ini tadi sudah disampaikan untuk pemantian dan sebagainya, namun yang menjadi kendala pada saat ini ya mungkin masalah perbaikan dari slogan itu sendiri, baik dari Vanderwyk maupun slogan Mataram. Sebetulnya di ujung sana itu ada 3 bentuk Pak, untuk Vanderwyk dan slogan Mataram, namun yang satunya itu lupa namanya, itu sudah dimatikan lama. Saya kira dari saya cukup sekian saja karena sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Yulianto, dan kami hanya menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa permasalahan slogan Mataram insya Allah akan menjadi fenomena daerah istimewa Yogyakarta, menjadi istilahnya apa Pak, barang budaya itu apa, menjadi monumentalnya di daerah istimewa Jakarta, karena lain daripada yang lain, melintas menjadi sungai yang dari barat ke timur, dan bahasa spiritualnya napa Pak, nek keraton Pak. Nggih, karena kalau keraton itu apapun mesti ada bahasa spiritualnya. Wong kamar saja mesti nyuwun ngapunten disajeni Pak. Tempat bawah tempat tidur itu mesti tiap sore itu diganti disajeni. Ya itu karena kami pernah menyaksikan sendiri. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni yang sudah melengkapi apa yang disampaikan Pak Julianto Ibrahim tadi. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa slogan Mataram ini membelah wilayah Margodadi Pak. Tadi versi Pak Beni ini menurut pengetahuan piantun kidul slogan Pak, kidul slogan, yeah, selatan slogan. Ini sekarang versi dari salah satu warga lor slogan Pak, yang kebetulan juga sebagai peserta pengkaji kesejarahan mengenai slogan Mataram. Untuk ini kami monggo Mas Karyanto untuk menyampaikan apa yang diketahui mengenai kesejarahan slogan Mataram. Kami persilakan Karyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa informasi yang telah saya cari. Karena saat itu sebenarnya saya tidak ingin menjadi narasumber, nggak pantas lah. Saya muter berhari-hari, saksi hidup sudah tidak mampu untuk menceritakan. Jadi memang banyak saksi hidup yang saya temui, tapi sudah tidak mampu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1942 sampai 1944, di mana slogan Mataram itu dibangun. Termasuk dari tokoh seniman yang pernah saya sewani. Yang pertama yang dapat saya terima itu dari Bapak Welas Miharjo yang ada di yang lenggah di Keragilan. Jadi tempatnya di Keragilan, kalau nggak salah masuk Sidomoyo kemudian. Saya sampai cari informasi di sana. Bapak Welas Miharjo itu pencipta lagu keroncong yang isinya tentang pembangunan slogan Mataram, dan itu diakui oleh Kesultanan Ngayogyakarta Adiningrat. Rekamannya juga ada, dan dia punya seperti hak paten bahwa itu ciptaannya Pak Welas Miharjo. Dari sekian banyak lagu-lagu ciptaannya itu mengisahkan bahwa ketika Indonesia dijajah Jepang, khususnya di daerah Yogyakarta,
itu Jepang mengambil sebagian rakyat Jogja untuk diperkerjakan Romusa. Jadi kerja paksa kepentingan Jepang. Ngerso dalem kemudian berembuk bersama tentara Jepang dengan bersedia akan menyiapkan lumbung padi guna persiapan tentara Jepang di dalam Perang Asia Timur Raya. Ngerso dalem siap dengan catatan rakyatnya diminta membuat atau diperintah membuat selokan atau Sungai Malang dari barat ke timur, dari Progo sampai Kaliopak, walaupun sudah pernah 1926 itu sudah dimulai yang namanya selokan Van der Wijk itu zaman Belanda. Akhirnya kan disudet ke timur sampai ke Kaliopak atau Sungai Opak. Jadi ngerso dalem bersedia menyiapkan lumbung padi itu dengan catatan warganya tidak diambil ke Romusa, tetapi membuat selokan Mataram atau yang dulu dikatakan Kalimalang. Harapannya dengan aliran sungai itu Yogyakarta menjadi subur sehingga sanggup untuk menyiapkan lumbung-lumbung padi. Jepang menyetujui, jadi setuju Jepang. Akhirnya warga Jogja aman dari Romusa karena diperkerjakan untuk membuat Kalimalang yang akhirnya disebut selokan Mataram. Ini versi dari masyarakat. Jadi kehebatan ngerso dalem ingkang sinuwun kaping 9 itu memang luar biasa. Daerahnya nanti akan subur, rakyatnya aman dari Romusa. Itulah kehebatannya. Akhirnya waktu itu selokan mulai dibangun. Nyudet yang sudah sampai di Balangan itu ada Buk Renteng, itu zaman penjajahan Belanda 1926, disudet ke timur. Itulah yang selokan Mataram. Rakyat didhawuhi sendika dawuh, akhirnya membuat selokan Mataram itu. Tetapi di samping itu perlu saya sampaikan bahwa dari beberapa sesepuh yang pernah cerita sama saya, dijajah Jepang itu sangat lebih sakit, sangat lebih rekoso daripada dijajah zaman Belanda. Sampai saat itu disampaikan Bapak narasumber yang ahli sejarah, kalau saya mengatakan memaparkan yang sejarah mesti jauh dari Bapak ini karena Bapak menguasai betul. Kalau saya dari informasi masyarakat. Jadi waktu dijajah Jepang itu makannya sulit, sampai pakaian pun pakai goni. Banyak yang pakai goni. Ada anak 1-2 yang tidak mau pakai goni, katanya tetel ke bekas payung untuk dijahitkan, dibuat pakaian. Sampai seperti itu. Yang lebih ngeri lagi itu di pakaian-pakaian itu selalu terselip tumo-tumo atau kutu-kutu. Sampai katanya kalau sore godoknya jarang, tahu jarang ya. Jadi air direbus kemudian digunakan untuk itu, untuk apa? Nyiram goni itu agar kutunya mati, tumone ben mati. Tapi katanya sekarang dijarangi, besok udah ada lagi, besoknya udah ada lagi. Jadi sampai warga itu heran, datangnya kutu itu dari mana? Sampai seperti itu. Kata mbah-mbah saya dulu seperti itu. Kemudian ada juga sekilas informasi dari mbah saya. Jadi kalau ada tenaga yang diambil, karena waktu itu pernah juga ada yang diambil. Padukuan saya itu ada 2 yang diambil. Salah satunya namanya Paiman. Jadi tambah saya itu. Dia diperkerjakan di daerah Jawa Barat. Bisa pulang karena melarikan diri. Sampai di rumah tinggal tulang dan kulit. Akhirnya oleh kakaknya disembunyikan setelah pulang. Takut kalau nanti ketahuan Jepang itu akan dihukum. Hukum saya itu kata mbah saya itu ada namanya hukum Kimpe. Hukum Kimpe. Jadi hukum Kimpe itu narapidana yang dari Romusa atau pencuri itu akan disuruh berdiri di tepi jalan. Kurang lebih begini. Begini kurang lebih, maaf ya. Ini nanti kalau ada orang lewat, dia suruh bilang, kalau saya misalkan pencuri bebek
Ada orang lewat, kulo maling bebek. Setiap ada orang lewat, itu hukum kimpe saat itu. Kalau mencuri endok, kulo nyolong endok. Mboten nyolong perawan, Pak. Mboten. Nanti manggulnya kesenengan. Itu gambaran dari mbah saya seperti itu. Jadi ada hukum yang namanya hukum kimpe saat itu katanya. Hukum kimpe itu apa yang dilakukan akan diperagakan di tepi jalan dari pagi sampai siang. Belum berhenti ketika belum diperintah. Jadi itu beratnya masa Jepang. Akhirnya katanya jarang sekali ada pencuri. Takut disuruh berdiri di tepi jalan. Kalau ada orang lewat suruh mengatakan apa yang sudah dicuri. Katanya seperti itu. Juga dari cerita mbah saya, karena mbah saya itu lahir 1900, waktu dulu paham betul ya, kejadian Jepang itu, waktu menjajah di negara kita. Ada cerita lagi bahwa Jepang itu minta ke masyarakat ada senjata-senjata simpanan. Kemudian termasuk makanan. Mungkin itu untuk persiapan tentara-tentara Jepang yang berperang. Jadi katanya itu ya, kata mbah saya itu. Jadi banyak juga senjata-senjata mustika yang ada di daerah kita yang dilumpuhkan atau dikumpulkan oleh Jepang dibawa ke sana katanya. Ada lagi, setiap rumah suruh membuat lubang atau luangan. Kalau ada pesawat terbang, katanya suruh menggigit karet masuk di lubang. Kalau enggak menggigit karet, ditakut-takutin nanti giginya ngancing gitu katanya. Itu seperti itu. Karena orang-orang kita mungkin belum tahu saat itu ya percaya. Jadi kalau ada pesawat itu diperkirakan akan ngebom atau menjatuhkan bom. Sehingga masyarakat suruh masuk ke lubang, kemudian menggigit karet. Kalau ada bom yang meledak, giginya biar tidak ngancing, katanya seperti itu. Itu cerita-cerita dulu yang pernah terjadi ketika negara kita dijajah oleh Jepang. Sangat beruntung kita punya raja yang bijaksana, sehingga masyarakat Jogja tidak banyak dibawa ke Romusa oleh Jepang. Itu mungkin sedikit cerita dari apa yang sudah saya terima dari sesepuh, dari orang yang sudah menciptakan lagu yang kaitannya dengan selokan Mataram. Dan mungkin bisa kita rasakan sampai sekarang manfaat dari selokan Mataram itu. Dan untuk Margodadi, karena di atasnya nanti ada jalan tol, mungkin sudah nanti kalau tolnya udah jadi tidak sebebas dulu lagi Pak mungkin. Karena biasanya kan di pagi hari ya. Kalau dulu kan anak-anak bisa dekat selokan, ambyur atau mandi di situ, naik untuk penggoyangan dan lain sebagainya. Mungkin nanti itu hanya tinggal sedikit mungkin yang tidak di bawah tol. Jadi yang bisa untuk arena main anak-anak mungkin nanti mungkin berkurang. Tapi manfaatnya masih sama karena pengairan tetap digunakan untuk persawahan dan untuk perikanan masih sama saja. Mungkin itu sekilas informasi dari saya yang telah saya gali dari sesepuh-sesepuh yang ada di Margodadi dan lingkungannya yang ada kaitannya dengan pembangunan selokan Mataram. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu akan meresani, dan saya mohon meresani, cerita yang ada pada malam hari ini diantaranya gambaran kekerasan di Romusa, kemudian pembangunan selokan, juga ada konglomerat kalau sekarang, kalau dulu ya juragan yang meraup harta dari masyarakat yang tidak mampu. Kemudian gambaran hukum kimpe juga ada di pementasan ketoprak malam hari ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Karyanto. Jadi ternyata sangat berat perjalanan dari pengadaan selokan Mataram ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa selokan Mataram ini dibuat sekitar tahun 1943 ya Pak ya. Dan dulu namanya Kanal Yoshihiro.
dan sekarang jadi Selokan Mataram dengan diawali dari titik awal itu dari Karangtalun, Bligo, Kecamatan Luar, kemudian akhirnya di Dusun Randugunting, Taman Martani, Kecamatan Kalasan, sepanjang kurang lebih 30,8 km. Dan ternyata menurut informasi yang dapat kami terima, Selokan Mataram ini mampu mengairi areal seluas 15.734 hektar. Luar biasa nikmatnya sekarang dengan adanya Selokan Mataram. Dan saya mengaturkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak ketiga narasumber. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan